Di awal cerita, diperlihatkan sebuah negara Korea Utara yang ketika itu berkumpul untuk menyanyikan lagu rasis, mengungkapkan kebencian mereka terhadap Amerika. Setelah menyanyikan lagu, rudal nuklir berkekuatan 15 megaton TNT diluncurkan oleh diktator mereka yang tak lain ialah Kim Jong-un. Peluncuran rudal secara mendadak membuat berita heboh, yang mana rudal nuklir ini mengarah ke wilayah pantai Amerika. Semua media mulai menyoroti diktator itu, dan PBB memberikan sanksi terhadap Korea Utara. Beralih ke Amerika, sebuah acara podcast milik produser ternama yakni Aaron sedang live mewawancarai rapper terkenal bernama Eminem. Acara yang berjudul Skylark ini dibawakan oleh MC terkenal bernama Dave. Pertanyaan yang menjebak dan menjijikkan membuat acara ini disoroti penikmat TV sehingga mendapatkan rating bagus di media. Saat ini, Dave mewawancarai Eminem atas sepak terjangnya menjadi penyanyi rap terkenal. Namun lama-kelamaan pertanyaan Dave melebar kemana-mana, di mana membuat Eminem keceplosan. Eminem tak sengaja menyebut dirinya sebagai gay untuk menjelaskan makna dari lirik lagunya. Jawaban tak terduga ini membuat seluruh kru di belakang layar kaget, dan dengan cepat memanfaatkan momen ini untuk kenaikan rating mereka. Baru kali ini Eminem mengakui diri sebagai gay. Aaron mengomando Dave agar terus berfokus ke pembicaraan gay itu. 4 pertanyaan soal gay diajukan oleh Dave, dan Eminem pun menjawab bahwa dia memang suka dengan lubang silit. Pada saat itu juga, kru acara kebanjiran telepon yang ingin mengkonfirmasi kebenaran itu. Manajer Eminem mendadak datang melabrak mereka karena tak terima kliennya dipermalukan di acara umum. Namun dia masih bisa dihandle oleh Aaron, dan acara pun berakhir dengan mulus. Seusai acara, Aaron dan Dave bahagia karena kini acaranya mendapatkan kritikan baik dari penonton. Dave akhirnya mengajaknya berpesta karena ini bertepatan dengan episode ke-1000 mereka. Saat di pesta, Aaron bertemu produser acara podcast lain, mengatakan bahwa acara Aaron sangat menjijikkan dan tak pantas untuk dipertontonkan. Dia mengancam Aaron akan melaporkannya karena banyak narasumber yang pulang konyol setelah diundang ke sana. Kritikan ini membuat Aaron sadar bahwa acaranya memang penuh dengan kata-kata kotor dan satir. Sampai esoknya, episode tetap berlanjut. Dave mengundang aktor legend Rob Lowe yang mengungkapkan sisi lain dari hidupnya. Rob secara mengejutkan membuka rambutnya, yang ternyata dia mengalami kebotakan. Dave mengklaim bahwa dia mungkin kebanyakan colai, namun Rob mengakuinya benar. Hal ini kembali memberi kejutan bagi penonton. Namun sayangnya acara terpotong akibat berita darurat yang mendadak muncul. Berita menyiarkan ledakan raksasa yang terjadi di pantai yang diduga bom nuklir dari Korea Utara. Pada saat itu masyarakat dihimbau untuk bersiaga dan acara podcast pun dihentikan. Setelah rekaman, Aaron berbicara dengan Dave, menyuruhnya untuk membuat konten yang lebih serius. Karena tak ingin bertengkar, Dave setuju untuk menuruti saran Aaron. Selanjutnya, Aaron menelpon manajer lain untuk memesan sosok penting sebagai seorang tamu. Namun Dave mendadak masuk dan menunjukkan kepada Aaron web Wikipedia tentang riwayat Kim Jong-un. Rupanya, Kim Jong-un adalah penggemar berat acara podcast mereka. Hal ini membuat Dave memiliki ide untuk mewawancarai diktator itu. Walaupun ini mustahil dilakukan, mengingat Kim Jong-un adalah diktator yang sangat tertutup. Namun Aaron akan mencoba untuk menghubungi kantor media di Korea yang sedang menyelenggarakan Olimpiade. Sesaat kemudian, salah satu anggota kru mendadak masuk dan mengatakan bahwa ada video viral seseorang genjot dengan seekor kambing. Dave ingin mengundangnya, walaupun Aaron sebenarnya keberatan. Setelah mengirim pesan bahwa Aaron ingin mewawancarai Presiden Kim Jong-un, dia mendadak ditelepon oleh nomor tak dikenal saat di taksi. Orang ini mengaku sebagai perwakilan dari Korea Utara dan menyuruh Aaron pergi ke Cina untuk melakukan rapat. Namun syaratnya dia harus sendiri karena ini sangat rahasia. Akhirnya setelah mendapatkan alamat yang diberikan, Aaron pun terbang ke Cina. Setelah sampai, dia sempat berlibur sejenak. Sampai akhirnya peta itu membawanya ke area pegunungan yang sangat terjal. Aaron tak membawa bekal sedikit pun, mengira bahwa rapat ini sangat mewah. Namun dia malah berakhir di puncak gunung yang gersang dan panas. Ketika tidur kelelahan, helikopter mendadak mendekati dirinya. Tentara Korea mendadak keluar, diikuti oleh seorang wanita militer bernama Sok.
Dia memberinya syarat yang harus dilakukan ketika akan bertemu Kim Jong-un, dan pertanyaan yang diajukan ketika wawancara akan dibuat oleh mereka sendiri. Sok memberi Aaron waktu 1 hari untuk menyiapkannya, lalu meninggalkan dia begitu saja. Sontak Aaron pun marah, mengapa hal ini tak dibicarakan di telepon saja. Tapi mereka benar-benar meninggalkannya dan hanya diberi sebotol kecil air. Akhirnya Aaron kembali pulang ke Amerika untuk memberikan kabar ini. Dave bahagia, tapi dia tak setuju dengan persyaratan yang diberikan. Pertanyaan akan tetap realistis dan tidak dibuat-buat, karena Dave juga penasaran apakah benar Kim Jong-un memang kejam terhadap rakyatnya. Akhirnya mereka berdua setuju, lalu Dave melakukan syuting yang menyatakan bahwa dia akan mewawancarai Kim Jong-un. Sontak hal ini membuat media-media lain heboh, melarang Dave untuk mengundang Kim Jong-un yang statusnya adalah musuh mereka. Acara mereka semakin dihujat netizen setelah mengumumkan itu. Namun Dave menyuruh Aaron untuk tenang, lalu mengajaknya berpesta pora. Mereka berdua teler sampai pagi. Lalu sesaat, agen CIA bernama Lacey datang ke rumahnya yang masih berantakan. Aaron akhirnya menyambutnya dengan serius untuk mulai membicarakan misi rahasia. Ternyata kepergian Aaron ke Cina untuk menemui tentara korut itu telah terlacak oleh CIA, dan Lacey tertarik untuk bekerja sama. Dave dengan semangat setuju, walaupun dia hanya tertarik dengan susu Lacey. Lacey pun menugaskan mereka untuk membunuh Kim Jong-un, karena hanya mereka yang memiliki kesempatan untuk bertatap muka langsung. Sontak mereka pergi ke belakang untuk membahas ini, menanyakan apakah benar dia adalah agen CIA. Dave menjelaskan bahwa dilihat dari bentuk susu dan bokongnya dia seperti wanita pintar, dan akhirnya mereka yakin. Akhirnya Aaron pun menantang Lacey untuk memberikan bukti apakah benar dia adalah agen CIA. Esoknya mereka berdua akhirnya diundang ke kantor CIA. Dengan cepat Aaron dan Dave setuju untuk bekerja sama, dan Lacey pun menjelaskan apa tugas mereka selanjutnya. Rencana awal ketika mereka bertemu dengan Kim, di telapak tangan Aaron akan diberi obat dosis tinggi yang berbentuk seperti double dip, digunakan untuk meracuninya ketika menjabat tangan. Efek akan muncul setelah 12 jam, seperti mual, berak, kejang, sampai tewas. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk kabur dan meninggalkan jejak. Amerika akan menjamin rahasia misi mereka. Mendengar itu, Dave tak setuju jika pertemuan mereka dengan Kim dirahasiakan. Justru Dave akan mempublikasikannya karena ini adalah kesempatan untuk meledakkan acaranya. Lacey menolak itu dan berjanji bahwa dia akan memberikan upah lebih dari yang mereka bayangkan. Namun Dave tetap ngotot dan meminta acara wawancaranya disiarkan live. Akhirnya mereka pun setuju, lalu melakukan pelatihan ketika mereka akan bertemu Kim Jong-un. Selotip racun memiliki dua sisi. Sisi A akan tertempel di telapak Dave, sedangkan sisi B yang beracun akan ditempelkan di telapak Kim ketika mereka bersalaman. Akhirnya pelatihan selesai, lalu Lacey memberinya tas khusus yang berisi racun itu. Tas ini telah dirancang agar penjaga korut terkecoh saat menggeledah barang-barang mereka. Lacey juga mengingatkan mereka untuk serius dalam misi dan tak tergiur dengan apapun di sana, karena Kim pandai dalam memanipulasi. Bahkan rakyat korut sendiri memuja Kim sebagai Tuhan dan mempercayai bahwa Kim tidak memiliki Mr. P dan lubang bokong. Singkat cerita, mereka berdua akan berangkat dan disambut puluhan wartawan. Aaron menyadari bahwa Dave telah menukar tas pemberian Lacey dengan tasnya sendiri. Alasannya, tas yang diberikan CIA sangat jelek. Dave sekarang telah menyembunyikan racun itu ke dalam bungkus permen karet, jadi mereka tak perlu khawatir. Pada akhirnya mereka berangkat dan sampai di Bandara Pyongyang, Korea Utara. Di sana mereka telah disambut oleh Suk dan penari kebudayaan. Aaron dan Dave diberi kesempatan untuk pidato di hadapan warga, walaupun mereka tak paham bahasanya. Dave juga mengatakan bahwa dia suka cewek Asia karena memiliki tubuh yang seksi. Setelah itu, Sok membawa mereka berdua untuk mengenalkan wilayah Korea Utara. Dia meyakinkan bahwa di sini tak ada yang namanya kekejaman. Rakyat mereka juga makmur, serta memiliki fasilitas toko yang tak kalah dengan orang-orang barat. Hal ini ditunjukkan dengan toko-toko buah-buahan segar, hasil panen mereka sendiri, lalu dengan anak-anak di bawah umur yang rata-rata bertubuh gemuk, menandakan kemakmuran negara. Dave juga bertanya apakah Kim Jong-un tidak memiliki Mr. P. Lalu Sok pun membenarkan bahwa dia percaya kalau Kim tidak membutuhkan itu. Selanjutnya mereka pun dibawa ke puncak gunung yang berisi istana mewah Kim Jong-un. Sebelum memasuki kamar, para penjaga menggeledah barang-barang mereka. Salah satu penjaga menemukan permen karet di tas Dave, di mana itu berisi racun. Dave meyakinkan bahwa itu hanyalah permen karet.
namun penjaga itu malah memakannya. Sontak mereka pun panik, namun mereka tetap diam dan melanjutkan ke kamar. Aaron sempat khawatir dengan kondisi penjaga itu, namun penjaga itu tak peduli dan segera pergi. Di dalam kamar, mereka mulai panik karena telah kehilangan racunnya. Mereka segera mengaktifkan jam intel yang digunakan untuk menghubungi CIA, lalu menghubungi Lacey dan memberitahunya bahwa mereka kehilangan racun. Berita buruk ini membuat seluruh militer CIA panik dan memutuskan untuk segera mengirimkan racun pengganti. Tim gabungan tentara Angkatan Udara AS mulai membuat pesawat robot yang digunakan untuk meluncurkan racun di lokasi Aaron. Lacey mengomando Aaron agar dia mengaktifkan koordinat pada jamnya. Dia juga disuruh untuk menjauh dari bangunan menggunakan pakaian hitam. Aaron pun bersedia melakukannya. Dia mulai berganti pakaian dan pergi keluar melalui jendela. Walaupun dia sempat nyungsep karena ternyata jendela itu tinggi, namun posisi Aaron masih aman dari penjaga. Aaron terus dipaksa untuk menjauh dari bangunan dengan merangkak. Namun dari kejauhan, Dave melihat seperti ada bayangan kucing. Dave terus menyuruh Aaron merangkak maju karena kucing bukanlah hal yang ditakuti. Namun setelah mendekat, ternyata itu adalah harimau Siberia. Dave dan Lacey pun menyuruh Aaron tetap tenang, lalu menyarankannya untuk pura-pura mati. Aaron harus tetap di sana karena beberapa detik lagi robot berisi racun itu akan segera meluncur. Namun Aaron tak tahan, lalu dia kabur dengan berteriak. Saat hampir disergap oleh harimau itu, robot pun datang tepat mengenai kepala harimau sehingga membuatnya pingsan. Setelah mendapatkan racun itu, masalah muncul lagi, di mana para penjaga mulai berdatangan akibat kegaduhan. Di situasi ini, Aaron dipaksa untuk menyembunyikan racun itu, namun dia kebingungan kemana harus meletakkannya. Dave memberikan saran di mana jalan satu-satunya adalah memasukkannya ke dalam lubang bokongnya. Di sini Lacey pun berpendapat sama. Karena penjaga semakin mendekat, Aaron pun nekat memasukkan bungkus racun lonjong itu ke dalam bokongnya. Setelah penuh perjuangan, bungkus pun berhasil masuk ke dalam bokongnya, lalu penjaga pun menangkapnya. Kamar pun digeledah, sekaligus Aaron yang ketika itu dipaksa untuk bugil. Setelah menggeledah dan tak menemukan apapun, penjaga pun pergi. Sementara Aaron berjuang lagi untuk mengeluarkan bungkus itu. Setelah keluar, racun itu berjumlah 2 strip. Lalu Aaron menyimpannya satu, berjaga-jaga jika Dave gagal lagi. Setelah memberikan satu racun kepada Dave, Presiden Kim mendadak datang. Namun kali ini Dave masih menyimpan racunnya karena dia datang mendadak. Dave menyambutnya, lalu Kim memberinya sebuah patung logam atas apresiasinya terhadapnya. Presiden Kim Jong-un sangat ngefans dengan Dave. Lalu selanjutnya dia mengajak Dave untuk berkeliling kota. Di sini mereka berbincang-bincang di mana Dave mengira bahwa kondisi Korea Utara sangat mengerikan. Namun Kim menjelaskan bahwa semua berita itu hanyalah propaganda Barat agar negara ini dipandang buruk oleh negara-negara lain. Kim kemudian menunjukkan koleksi benda-benda mewahnya seperti mobil dan alat tempur. Sebuah tank legend membuat Dave terkesima, lalu menyuruh Kim untuk menaikinya. Kini mereka nongkrong dengan gembira di dalam tank. Lalu Kim juga menunjukkan rudalnya yang masih aktif. Apapun keinginan Dave dituruti oleh Kim, karena dia sangat ngefans dengannya. Dave ingin mencoba rudal itu, dan Kim pun setuju untuk melakukannya. Sebelumnya, Dave mempergoki bahwa Kim ternyata suka dengan lagu Katy Perry. Walaupun sedikit malu karena dia anti terhadap Barat, akhirnya Kim pun mengakuinya. Mereka berdua pun mengendarai tank ke wilayah hutan untuk bersenang-senang. Dengan iringan lagu Katy Perry, Dave menembakkan rudal dari tank sesukanya. Sementara itu, Aaron dibawa Sue ke dalam ruang kontrol media. Seluruh saluran TV diatur di sini, dan ketika ada proses wawancara yang dilanggar, maka mereka bisa menekan tombol merah untuk memutuskan saluran. Di sisi lain, Kim dan Dave semakin akrab dan berteman. Saat bermain basket, Dave bertanya, mengapa Kim mengirimkan rudal nuklir ke arah Los Angeles. Dia menjawab bahwa perkataan lebih menyakitkan daripada nuklir itu. Kim hanya berbagi rasa sakitnya kepada mereka. Dave pun juga membenarkan ucapan Kim, karena dirinya juga sering dihujat oleh netizen, dan dia selalu membalasnya dengan senyuman, walaupun sebenarnya menyakitkan. Dia bertanya apakah Kim memiliki Mr. P. Kim menjawab bahwa dia jelas mempunyainya, walaupun rakyatnya terlanjur percaya bahwa dia tak pernah pipis dan BAB. Di sini Dave mengajak Kim untuk mabuk, lalu memintanya untuk membawakan wanita penghibur.
Setelah pesta yang panjang, Dev pulang dan memuji-muji Kim. Aaron memperingatkan bahwa mereka harus membunuhnya, namun Dev menolak keputusan itu. Mereka sempat berdebat, namun sesaat kemudian mereka dipanggil untuk menghadiri acara jamuan yang disediakan oleh Presiden Kim. 3 anak tampil menggunakan gitar, di mana Kim membuktikan bahwa negara ini memprioritaskan pendidikan terhadap anak. Namun tak lama setelah itu, Aaron melihat penjaga yang tampak gelisah setelah mengkonsumsi racun kemarin. Dia panik dan memberitahu Dev bahwa racunnya mulai bereaksi. Penjaga itu berdiri untuk muntah, kemudian jatuh kejang-kejang dan tai juga menyemprot keluar. Saat penjaga lain akan membantunya, dia tak sengaja menekan pistol dan membunuh penjaga lain. Peristiwa tragis ini disaksikan oleh Presiden Kim. Lalu semua prajurit di sana pun menangis, termasuk Dev dan Aaron juga. Mereka berdua pergi ke halaman istana setelah melihat itu. Dev memutuskan keluar dari misi ini dan menolak untuk membunuh Kim, karena sekarang mereka telah bersahabat. Aaron mencoba menyadarkan Dev bahwa dia telah tergiur dengan kemewahan Kim. Dev tetap menolak untuk membunuhnya, lalu dia membuang racun itu ke kolam. Sesaat kemudian, salah satu penjaga datang untuk mengajak Dev makan malam dengan presiden. Momen itu dimanfaatkan Aaron untuk memasang racun satunya yang sebelumnya masih dia simpan. Ketika pulang, Aaron memberikan tangannya untuk menjabat tangan dengan Kim. Dev segera menyadari itu dan menghandle upaya Aaron. Kim pun segera diajak Dev untuk pergi, sementara Aaron berupaya membuang racun itu karena takut terbongkar. Sesaat kemudian, Sok mendadak datang sebelum Aaron melepas racun itu untuk mengajaknya berbincang-bincang sebentar. Sementara itu, Dev tampak berubah menjadi penjilat Kim. Bahkan Dev juga berani mengatur-ngatur panglima lain. Saat ini Kim sedang marah atas kematian pamannya tadi. Dia bersorak bahwa siapapun manusia yang menentang ataupun merendahkannya harus dimusnahkan, tak peduli dia orang dalam ataupun luar. Kini Kim sedang berencana melakukan agresi militer dengan senjata nuklir andalannya. Salah satu panglima menjawab bahwa orang Amerika sedang di sampingnya, di mana dia telah menghina mereka selama ini. Mendengar itu, Dev mulai ciut, lalu dia pamit pergi. Ketika keluar, Dev heran dengan suasana kota yang sepi. Dia memasuki toko buah yang sebelumnya dikenalkan. Namun setelah menyentuhnya, ternyata semua itu palsu. Dev pun marah melihatnya. Sementara itu, Aaron dan Sok mendadak bergairah, lalu Sok mengajaknya genjot. Aaron bingung karena masih ada racun di telapaknya, jadi dia tidak bisa menggunakan tangannya. Namun Sok mendadak termenung, mengatakan bahwa dia telah membohongi Aaron. Faktanya, penduduk di sini sangat sengsara dan miskin. Mereka dibelenggu seperti tahanan agar tidak speak up. Dia merasa bersalah karena apapun yang ditampilkan di media Korea hanyalah kemakmuran, padahal sebaliknya. Di tengah perbincangan itu, Dev datang, lalu Sok bersembunyi di bawah selimut. Dev marah bahwa ternyata semua yang telah dia lihat ternyata palsu. Bisa jadi propaganda barat memang benar jika Kim benar-benar jahat. Dev meminta racun itu untuk segera membunuh Kim. Namun setelah mendengar upaya pembunuhan itu, Sok pun angkat bicara, di mana membuat Dev kaget. Sok melarang mereka untuk membunuh, namun dia juga memiliki rencana untuk melengsarkan Kim. Sebelumnya, Sok diberi tugas untuk memanipulasi wawancara presiden supaya Kim dipandang baik di mata negara lain. Jadi ketika acara podcast akan dimulai nanti, dia menyuruh Dev untuk bertanya sesuka hatinya kepada Kim. Sok dan Aaron akan mengendalikan ruang kontrol media. Tentunya acara live ini akan disoroti oleh penduduk seisi bumi. Sok dan Aaron menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga dan sempat melanjutkan genjot juga. Sementara itu, Dev menyiapkan naskah wawancara yang berisi sejumlah fakta bahwa 16 juta penduduk mengalami kurang gizi, 200.000 orang ditahan, serta mengkorupsi dana PBB untuk membangun senjata nuklir. Akhirnya tibalah saatnya wawancara berlangsung. Kim dan Dev mempersiapkan diri di depan layar, sementara Aaron dan Sok mengoperasikan ruang kendali media. Sebelum itu, Kim memberi Dev seekor anak anjing sebagai hadiah. Di sini saluran TV Amerika Serikat dan seluruh Korea menonton acara itu. Saat live, Dev perlahan menanyakan topik sensitif sampai dia bertanya kepada Kim mengapa rakyatnya kelaparan, padahal dia bisa menghabiskan 800 juta dolar hanya untuk pertahanan. Kim menyangkal pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa rakyatnya cukup makan dan berpendapat bahwa mereka akan memiliki lebih banyak makanan jika bukan karena sanksi tidak adil yang dipegang oleh Amerika Serikat. Seseorang pria di ruang kontrol mencoba untuk memotong saluran karena pengakuan Kim akan memicu pemberontakan rakyat. Tetapi Aaron melawannya dengan senjata. Pria itu menggigit 2 jari Aaron sampai putus.
Untungnya Sok berhasil mengamankan situasi itu. Kini Aaron dan Sok berjuang untuk kendalikan ruang media agar acara tampil dengan sempurna. Sok mengunci pintu karena prajurit lain mulai mendobrak ruangan. Aaron membalas musuh dengan menggigit jari mereka, sampai pada akhirnya Sok terpaksa membunuh 2 musuh di dalam sana. Sementara itu, Dave kalah debat dengan Kim. Melihat itu, Dave pun menyanyikan lagu Katy Perry berjudul Firework, di mana lagu ini mengingatkan Kim terhadap ayahnya lalu dia menangis. Dave pun berbicara di live bahwa Kim juga suka dengan lagu-lagu barat, di mana hal ini membuat rakyat Korea kaget. Tak hanya itu, Kim juga tak sengaja BAB di celana karena menangis. Ladies and gentlemen, Kim Jong-un has just pooed. Membuat dirinya terungkap bahwa dia hanya manusia biasa di hadapan rakyatnya. Para prajurit Korea yang menyaksikan mulai kecewa melihat itu, merasa bahwa selama ini dia telah berbohong. Tentara Korea pun terpecah menjadi 2 kubu dan saling tembak. Karena situasi di luar yang semakin memanas, Aaron dan Sok pun kabur dengan bantuan senjata Sok. Sementara itu, pertanyaan Dave semakin membuat Kim emosi, sehingga dia langsung menembak Dave saat live. Semua yang menyaksikan acara itu pun kaget dan berduka. Kim dan pengawalnya pergi begitu saja. Namun sesaat setelah Kim pergi, Dave kembali bangun di depan kamera, mengaku bahwa dia memakai rompi anti peluru. Semua penonton pun akhirnya kembali bergembira. Dave dan Aaron akhirnya bersatu kembali. Di kamarnya, Kim murka. Pengawalnya mengatakan bahwa Kim telah dijebak, namun penjaga itu malah mendapatkan tembakan di bokongnya. Prajurit lain menginfokan bahwa Dave masih hidup dan kini dia kabur, di mana membuat Kim semakin marah dan mengomando tentara untuk meluncurkan 4 rudal nuklir ke arah Amerika. Sementara Dave dan Aaron dan Sok berusaha melarikan diri ketika mereka melihat lebih banyak tentara menuju ke arah mereka. Dave memiliki ide, kemudian mengajak mereka untuk masuk ke tank Legend milik Kim dan melindas semua tentara yang menghadang. Kim masuk ke helikopternya dan bersiap untuk meluncurkan serangan nuklir dalam 3 hitungan mundur. Helikopter memberondong tembakan ke arah tank, di mana membuat Dave tidak terima dan membalasnya dengan peluru RPG. Dalam hitungan kedua, helikopter Kim terbakar lebih dulu oleh serangan Dave dan akhirnya tumbang. Bom nuklir gagal untuk diluncurkan, di mana hal ini membuat warga AS lega. Setelah tumbangnya Kim, Sok membawa Dave dan Aaron ke terowongan penambangan yang akan menembus ke barat. Namun Sok harus kembali karena dia tak ingin jika negaranya dipimpin oleh orang yang salah. Sok dan Aaron pun akhirnya berpisah dengan satu ciuman terakhir yang penuh dengan gairah. Dave dan Aaron melewati terowongan, dan setelah keluar, mereka disambut oleh pasukan Navy SEAL AS yang membawa mereka untuk diselamatkan. Saat mereka mengarungi lautan, keduanya merenungkan petualangan ajaib mereka. Dan sampai di rumah, Dave menulis buku tentang misi ini. Sekarang, Korea Utara terbukti makmur setelah revolusi demokratis yang berlangsung. Di sisi lain, Aaron juga berhasil berhubungan dengan Sok melalui Skype. Entah Kim masih hidup atau tewas, sampai akhirnya belum juga dijelaskan. Selaku sutradara dan penulis, mereka tak memiliki masalah dengan itu karena mereka memiliki kebebasan bersuara. Negara mereka demokratis dan sah-sah saja jika memparodikan tokoh tertentu dan mengkritisinya. Namun menurut pemerintahan Korea Utara, film yang berisi perencanaan pembunuhan tokoh tertentu yang memang nyata keberadaannya adalah tindakan teroris dan pelecehan, dan mereka tak akan tinggal diam. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.